Maksud saya kan yang dibolehkan 4. Ya. Sorry. Jadi Ini sebetulnya ya? jumlah istri Nabi alaihi salatu wassalam semua ada 12. Oh, Nah, pertanyaannya kenapa harus 12? Kita mesti lihat bahwa menikahnya Nabi setelah Siti Khadijah itu lebih banyak didasari untuk kepentingan dakwah. Ngambil poligaminya, tapi lebih cenderung kepada urusan syahwatnya, bukan urusan dakwahnya. Jumlah di sini perlu kita ketahui bahwa untuk Nabi alaihi salatu wassalam memang Allah yang izinkan untuk 12. Tapi untuk umatnya memang Allah larang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Doa kami saudara tetap dalam keadaan yang selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, perkawinan adalah sebuah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita umat manusia. Allah yang merencanakan pernikahan manusia supaya manusia bertambah banyak. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi oleh Allah. Jadi kita harus menjaga perkawinan kita. Kita harus menghormati segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ia yang telah menyatukan kita, maka tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kali ini kita akan melihat perkawinan dalam pandangan agama lain. Saya orang awam soal agama. Kan Rasul itu beristri 9 ya? Iya. Itu kenapa, Bib? Maksud saya kan yang dibolehkan 4. Iya. Sorry. Jadi Ini sebetulnya ya? jumlah istri Nabi alaihi salatu wassalam semua ada 12. Oh, 12. Okay. Ya, hanya ada yang meninggal saat hidup Nabi, ada yang ditinggalkan oleh Nabi menjadi janda. I see. Iya, jadi yang kalau yang Nabi nikahi itu ada 12. Oke. Yang ditinggal mati oleh Nabi ada 9. Nah, berarti kan yang lain meninggal pada saat Nabi masih hidup. Terus ada catatan juga pada saat Nabi memperistri Khadijah sampai wafatnya Khadijah, Nabi itu melakukan monogami. Nah, jangan lupa tuh love story-nya Nabi dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha yang luar biasa. Nah, kemudian begitu masuk fase berikutnya sepeninggalnya Khadijah, ini ada nama-nama istri Nabi ini kita tulis. Yang ini nih di sana Khadijah ya. Oh, Khadijah. Nah, ini yang kedua nih. Begitu Khadijah meninggal, Nabi kawin dengan Siti Saudah. Sayyidah Saudah. Habis Saudah baru Aisyah. Ya kan? Habis Aisyah baru Hafsah. Siti Aisyah putri Sayyidina Abu Bakar, Hafsah putri Sayyidina Umar. Kemudian berikutnya ada Zainab binti Khuzaimah. Ya, jadi yang keberapa tuh? Yang 1, 2, 3, 4, 5 ya? Yang ke-6-nya Ummu Salamah. Nah, habis Ummu Salamah yang berikutnya lagi tuh ada Zainab lagi. Zainab binti Jahash. Jadi istri Nabi yang bernama Zainab ada 2. Ada Zainab binti Khuzaimah, ada Zainab binti Jahash. Terus yang berikutnya ada Juwairiyah gitu. Ya kan? Habis Juwairiyah Sofia. Habis Sofia di sana ada Romlah. Yang julukannya Ummu Habibah. Nah, habis itu baru Maimunah. Nah, ini kan 11. Yang terakhir Maria Al-Qibtiyah. Hanya begini, hanya Maria Al-Qibtiyah diperdebatkan. Jadi kebanyakan ulama mengatakan Maria Al-Qibtiyah itu setelah dihadiahkan buat Nabi oleh Raja Mesir, itu memang masih hamba sahaya. Setelah itu dimerdekakan oleh Nabi dan dinikahi, sehingga menjadi istri. Tapi ada sebagian ulama mengatakan enggak, Maria Al-Qibtiyah posisinya tetap sebagai hamba sahaya. Kan hamba sahaya kan dalam Islam boleh, kedudukannya kan halal, seperti istri. Ya, jadi dia walaupun tidak dinikah dengan syariat. Enggak perlu dinikah. Kalau hamba sahaya itu kepemilikannya tanpa akad nikah. Tapi bukan boleh ditidurin rame-rame. Yang boleh menyentuh dia hanya tuannya. Dan kalau sudah disentuh oleh tuannya mendapatkan anak, nggak boleh dijual. Jangan dijual karena dia kan harus merawat anaknya. Anaknya jadi anak tuannya. Jadi sebetulnya status mereka sama dengan istri. Dulu ya. Ini kita sekarang udah enggak. Dulu kan memang ada aturan. Ada aturan seperti itu. Jadi bedanya kalau istri halal lewat akad nikah. Kalau
hamba sahaya halal lewat kepemilikan. Dirinya dimiliki oleh tuannya. Tapi ada aturan-aturan yang nggak boleh disembarangi. Nah, jadi bagi mereka yang melihat Maria Al-Qibtiyah ini hamba sahaya, berarti istri Nabi cuma 11. Ya kan? Tapi bagi mereka yang melihat Maria Al-Qibtiyah ini adalah sebagai istri Nabi, maka istri Nabi ada 12. Nah, pertanyaannya kenapa harus 12? Kita mesti lihat bahwa menikahnya Nabi setelah Siti Khadijah itu lebih banyak didasari untuk kepentingan dakwah. Contoh, menikahnya Nabi dengan Siti Aisyah. Karena memang ayah Siti Aisyah kan Nabi luar biasa jasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Perjuangannya, pengorbanannya. Jadi dengan menikahi Siti Aisyah, hubungan antara Nabi dengan Abu Bakar Siddiq kan semakin erat. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq tetap akan lebih bisa menjadi benteng daripada perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Udah gitu, begitu juga Siti Hafsah. Siti Hafsah kan anak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga salah satu pembesar Islam yang luar biasa. Jadi konteksnya konteks untuk mempererat hubungan ya, supaya dakwah ini lebih solid, lebih bagus, lebih kuat. Itu pun perlu dicatat. Yang dinikahi oleh Nabi dalam keadaan masih gadis hanya Aisyah. Yang lain kebanyakan sudah berumur dan janda. Seperti kayak Ummu Salamah, seperti Siti Saudah. Siti Saudah umurnya hampir sama dengan Nabi. Ummu Salamah begitu juga. Nah, jadi artinya kenapa mereka ini dinikahi? Ada yang dinikahi karena memang suaminya mati syahid dalam perjuangan, istrinya juga semangat berjuang. Kemudian Nabi beristri. Jadi kalau kita lihat semua perkawinannya dalam konteks dakwah. Itu satu yang kita mesti catat ya. Yang kedua, walaupun istri Nabi itu berbilang dengan sekian jumlahnya, tapi sejarah membuktikan bahwa Nabi memperlakukan mereka dengan adil. Nah, jadi kalau dengan Sayyidah Khadijah Nabi menjalankan monogami, nah, sementara setelah itu Nabi menjalankan poligami. Nabi mendidik umatnya poligami begini loh, jangan cuman fokus kepada urusan syahwat aja, tapi poligami itu lebih diarahkan kepada penegakan keadilan, supaya perempuan-perempuan tadi diperlakukan dengan adil, bagaimana berbagi dengan mereka, dan bagaimana perkawinan itu manfaat untuk dakwah. Kan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, cuman memang sayang di zaman sekarang banyak orang ngambil poligaminya, nggak ngambil adilnya. Nah, ini kan yang jadi persoalan. Nanti akhirnya syariat Islam yang tertuduh. Ngambil poligaminya, tapi lebih cenderung kepada urusan syahwatnya, bukan urusan dakwahnya. Nah, itu yang kita salahkan. Poligami disyariatkan oleh Islam. Tapi kita minta mereka yang berpoligami, tolonglah bagaimana berpoligami itu, satu, mengedepankan dakwahnya, dan dua, tunjukkan bagaimana cara bersikap adilnya di antara istri-istri tadi. Jumlahnya kenapa 12? Jumlah di sini perlu kita ketahui bahwa untuk Nabi alaihi salatu wassalam memang Allah yang izinkan untuk 12. Tapi untuk umatnya memang Allah larang. Dalam Al-Qur'an Allah nyatakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulas wa ruba. Jadi silakan kau nikahi perempuan-perempuan yang kau sukai, kata Allah dalam Al-Qur'an, yaitu 2, 3 atau 4. Artinya Allah yang membatasi. Sebelum ini nggak ada pembatasan. Makanya waktu Nabi 3 atau 4. Jadi 9. Jadi memang sebelum itu kan nggak ada pembatasan. Pembatasan itu kan datangnya belakangan. Jadi ada sahabat sebelum masuk Islam dia punya istri cukup banyak. Begitu dia masuk Islam ditanya kepada Nabi, bagaimana? Nabi bilang, kau pilih mana istri yang kau sukai, cukup 4. Yang lainnya kau lepaskan secara baik-baik. Nah, jadi artinya itu namanya kalau dalam hukum tuh retroaktif itu. Gitu. Jadi artinya begini ya, kalau Nabi kan ada hal-hal yang memang khusus buat Nabi, nggak boleh buat yang lain. Nah, jadi nggak semuanya kan disamakan, ada juga yang khusus buat Nabi. Dan beratnya hukum juga ada yang khusus buat Nabi. Contoh, bagi kita sholat tahajud kan sunnah. Nabi nggak boleh ninggalin tahajud. Bagi kita sholat tahajud sunnah, ninggalin tahajud kita kan nggak apa-apa. Tapi bagi seorang Nabi ninggalin tahajud ditegur sama Allah. Nah, jadi tahajud itu bagi Nabi itu seperti kewajiban gitu, di samping sholat lima waktu. Begitu juga kurban setiap tahun. Bagi kita kan sunnah. Tapi bagi Nabi wajib. Gitu. Jadi Nabi sendiri yang mengatakan ini wajib atasku, tapi nggak wajib buat umat. Nah, jadi ada yang khusus buat Nabi yang memang bukan tidak khusus buat umatnya. Tapi jangan melulu kita berpikir, oh ini enak loh, Nabi kok istri bisa 9. Cuman dilihat soal perkawinannya. Dia nggak lihat soal lain, beban-beban yang diberikan oleh Allah kepada Nabi yang jauh lebih berat daripada umat. Nah, jadi kalau kita melihat siapa Nabi dan bagaimana aturan Islam, kita mesti lihat secara komprehensif. Kalau kita lihat secara komprehensif, kita bisa lihat, oh ya ini memang adil. Oh ya, pantas kalau Nabi dapat kekhususan semacam ini. Iya.
Habib kok monogami? Sekelas Habib, Bu. Saya sangat mendukung poligami. I see. Nah, saya sangat mendukung poligami karena secara syariat itu memang ajaran Islam. Dan itu memang yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam praktek kehidupan, saya ini kan sehari-hari kita berdakwah, kita berjuang. Dan berjuang kita, Pak Refli tahu lah bagaimana berjuang kita nih, keluar masuk penjara dengan beban yang banyak. Saya pikir dengan kondisi saya seperti itu, monogami itu lebih tepat. Nah, jadi ini persoalan, bukan persoalan selera nggak selera, bukan. Ini persoalan untuk teknis maslahat dakwah. Iya, jadi jangan sampai nanti kita dakwah udah begitu berat, pikiran kita nih bercabang. Hanya mikirin istri yang 1, 2, 3, 4 begitu. Secara Habib bukan Nabi kan ibaratnya. Iya, kan kita sangat terbatas sekali. Nah, kalau Nabi punya 12, wah, Nabi kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat ibadahnya. Nah, saya melihat kan kita mesti lihat diri kita, Pak Refli. Saya lihat, wah, kalau saya poligami saya nggak bakal bisa ada nih. Wah, kalau saya poligami jangan-jangan nanti dakwah saya terbengkalai nih. Karena jangankan istri 4, istri 1 saja sebelum saya dibebas bersyarat nih, sebelum banyak perkara itu di rumah mungkin dalam sebulan cuma 2 atau 3 hari. Kita ke Aceh entar 14 hari, kita ke Kalimantan 14 hari, nanti kita ke Sulawesi, kita ke sana kemari. Kadang-kadang sebulan di rumah cuma 2 hari, di rumah cuma 3 hari. Tapi Habib putri berapa, Habib? Putri 7. Luar Produksi biasa. jalan terus. Jadi sebulan 2-3 hari tapi produksi jalan terus. Jalan terus. Sekarang udah punya Tapi putri 7 itu putri semua ya? Putri semua. Dari 7 itu yang sudah menikah? 5. 5. Luar biasa ya. Punya menantu. Kita saat ini alhamdulillah Allah kasih amanat, kita saat ini sudah punya cucu 9. Allah. Dan sebentar lagi 12. Anak 3 lagi hamil. Jadi soal monogami poligami itu bukan soal selera suka nggak suka, bukan. Kalau bicara syariat, poligami adalah syariat Islam. Siapapun harus terima itu, mau laki-laki mau perempuan, dia harus terima, itu memang aturan Allah. Nah, soal orang mau jalankan nggak jalankan kan memang nggak diwajibkan orang juga untuk berpoligami. Nah, tapi kalau saya diharamkan, gitu jangan diharamkan. Tapi bisa jadi poligami bisa menjadi haram kalau niatnya untuk menzolimi. Kalau niatnya untuk menzolimi, kalau memang sudah ada niat dari awal nggak mau bersikap adil. Tapi monogami juga haram juga kalau niatnya nggak benar. Betul. Jadi sebetulnya intinya mau monogami mau poligami, bagaimana kita al-muasyarah, yaitu kita memperlakukan istri dengan sebaik-baik. Jadi Haleluya, puji Tuhan. Saudara sudah mendengar semua. Dan saudara, jadilah orang bijak dalam hidup ini. Karena persoalannya bukan berapa lama kita ada di dunia ini, tetapi seberapa besar bagaimana pekerjaan kita. Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bisa berbuah bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati kita. Haleluya.